Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kebaktian Minggu Trinitatis 26 Mei 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Setia Tuhan selamanya.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa.
Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia yang dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian hidup bagi dirinya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia membuat diri menjadi berdosa, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki dunia yang kekal. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam Manginang sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Atur Marulak Tua Turnip, putra dari Bapak Sintua Kiorman Turnip, Ibu Ardina Borumanik. Alamat Jalan Lampiri, Pondok Kelapa Selatan nomor 5, nomor 17A, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Pondok Kelapa, Resort Pondok Kelapa. Dengan Brito Esther Romauli Boru Simatupang, putri dari Bapak Baris Simatupang, Ibu Dorti Boru Lumanggaul. Alamat Jalan Swadaya nomor 7, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 di HKBP Tomuan, Resort Tomuan. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, tanggal 26 Mei 2024, pindah jemaat gereja kita keluarga Korli Bronson Silalahi, Ibu Endang Boru Situmorang, beserta 2 orang putra. Alamat Jalan Beringin Perum, Sanon, Sektor Komplek Gubernur, pindah ke HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Jereminia Marganda B. Pakpahan, Sondang B. Boru Semangusong, beserta 2 orang anak, 1 putra 1 putri. Alamat Jalan Dahlia, Villa Bunga Blok A nomor 3, Sektor Areka Indah, pindah ke HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Partisipasi telah diterima partisipasi dari keluarga dan sektor untuk mendukung program seksi perempuan dalam tahun Okemene Inklusif 2024, yaitu kunjungan gereja KHKI Flamboyan Kecamatan Tapung. Dari keluarga 1, keluarga Opo Putri Napultupulu Boru Simanokalit sebesar 10 juta dari sektor Padang Bulan 2. 2. Sektor Padang Bulan 2 sebesar 350.000. 3. Sektor Bambu Kuning Tenayan Raya sebesar 6.750.000. 4. Sektor Pandai Permai sebesar 1.500.000. Kiranya Tuhan memberkati. Kunjungan gerejawi. Minggu hari ini 26 Mei 2024, Seksi Perempuan Huria HKBP Pekanbaru mengadakan kunjungan gerejawi ke Huria Kristen Indonesia HKI Flamboyan, Kecamatan Tapung, Kampar, yang dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Hasilalai STHMM Pentaresot, Belfro Masria Burusinaga, dan Dewan Koinonia. Kita doakan selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang ke Pekanbaru. Pembentukan kelompok pendoa para misionaris di dalam dan di luar negeri. Sesuai dengan surat Eporus HKBP dengan nomor 178/618/2 Romawi/2024 mengenai pembentukan kelompok pendoa dan para misionaris di dalam dan luar negeri, di mana pimpinan HKBP akan menyampaikan perkembangan terakhir mengenai pelayanan jending HKBP. Demikian juga menyampaikan rencana konkret pengiriman 12 misionaris ke 4 negara di benua Afrika, yaitu Tanzania, Namibia, Rwanda, dan Botswana, dan pembentukan kelompok pendoa misionaris. Maka untuk mewujudkan kegiatan tersebut akan diadakan pertemuan di HKBP Distrik 22 Riau pada hari dan tanggal Minggu 26 Mei 2024, waktu 15 WIB, tempat Hotel Royal Asnop, Jalan Tuan Kutambusae nomor 106 Pekanbaru. Tuan rumah HKBP Rajawali. Peserta yang diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini adalah 1. Pendeta Resort, 2. Ulun Huria, 3. Semua Pultemer di Regional 1, calon pelayan, Ketua Dewan Morturia, dan Seksi Jending. Ibadah gabungan seksi perempuan. Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 diadakan kebaktian ibadah gabungan seksi perempuan HKBP Pekanbaru, masuk pukul 15 WIB, yang menjadi tuan rumah sektor Pekanbaru Tonga.
Setelah selesai ibadah, akan diadakan mini seminar tema pengampunan dari Efesus 4 ayat 31 yang dibawakan oleh Sintua Besta Simanjuntak SP yang mengumandangkan lagu pujian dalam ibadah gabungan adalah sektor Pekanbaru Tonga, sektor Arengka Indah, dan sektor Wonorejo. Seksi lansia, Selasa 28 Mei 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju kaos olahraga warna hijau. Baptisan Kudus, pada hari Minggu 2 Juni 2024 akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Marguru atau belajar baptisan kudus pada hari Selasa 28 Mei 2024 bertempat di gereja dimulai pukul 15 WIB. Bagi orang tua dan anaknya yang akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Sokongan dana diakonia sosial. Minggu 2 Juni 2024 kita mengumpulkan sokongan dana program diakonia sosial untuk si Palas Roha anak berprestasi melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Juni dari sektor Wonorejo. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 26 Mei sampai dengan 2 Juni 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mengenai warta keuangan dan lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Hatiku, ya Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita di Minggu Trinitatis pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan bagi kita ikuti dalam hati. Beginilah bunyinya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah sampai pada Minggu Trinitatis. Setelah dalam perjalanan tahun liturgi, kita merayakan dan memperingati Yesus Kristus, mulai dari tahun gerejawi yang baru, Advent. Kalau kita ingat, Advent adalah tahun perhuriaun baru. Dimulai dari Advent pertama. Itu dimulai dari Advent, yaitu penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada beberapa minggu Advent, 4 atau 5. Lalu sampai di Natal, Epifani, sampai pada penderitaan Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, dan tempo hari kita merayakan, memperingati kenaikannya. Setelah kenaikannya, maka Roh Kudus turun sesuai dengan janjinya. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang kita peringati, sekarang kita sampai di Trinitatis. Sesuai dengan ajaran gereja kita, Amang Inang, Bapak Ibu sekalian, di minggu-minggu Trinitatis kita sedang menyegarkan kembali pengenalan akan Allah kita, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi di minggu Trinitatis ini dan minggu-minggu sesudahnya kita akan mengulang kembali, menyegarkan ingatan kita, menyegarkan iman kita, mengenal Allah Tritunggal, bagaimana Dia berkarya, bagaimana Dia hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sekarang marilah kita lihat ke dalam nas yang barusan kita baca. Dia tentang panggilan Tuhan terhadap Yesaya, tetapi dimulai dengan informasi tentang matinya Raja Uzia. Memang sering di Alkitab kita melihat ada penanggalan, ada informasi tentang waktu, kapan itu dituliskan, kapan itu terjadi. Tetapi informasi itu sebenarnya juga mengandung informasi lain yang mengantarkan kita kepada apa yang menjadi berita dalam nas tersebut.
Ada banyak tolok ukur dalam hal periode atau waktu. Tetapi nama Raja Uzia di sini disebutkan. Nanti dia berhubungan dengan penampakan atau Allah yang menampakkan diri kepada Yesaya. Jadi setelah kita meneliti tentang Raja Uzia yang disebutkan di permulaan nas atau perikop ini, kita melihat bahwa ternyata Raja Uzia adalah raja yang baik, raja yang hebat, raja yang kuat. Dia dicintai oleh rakyatnya karena dia memperhatikan rakyatnya. Dia memperlengkapi pasukan, mempersenjatai dengan baik sehingga bangsa itu ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dan dia juga memperhatikan kebutuhan rakyat kecil, orang-orang tertindas yang tidak menerima keadilan dan lain-lain. Singkat kata, Raja Uzia adalah raja yang hebat dan juga raja yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi ternyata kesalehan Raja Uzia tidak bertahan. Pada masa-masa kejayaannya, dia menjadi sombong, jatuh ke dalam sifat tinggi hati. Nanti kita bisa baca di 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 dan seterusnya. Jadi dalam masa-masa keemasan, masa-masa kejayaan Raja Uzia, suatu kali dia datang ke bait suci, ke rumah Tuhan. Dia mau membakar dupa, dia mau membakar ukupan di atas mezbah. Maka Tuhan menyebut dia raja yang tinggi hati. Nabi Azaria, Imam Nazaria sudah memperingatkan bahwa itu khusus diberikan Tuhan tugas kepada putra-putra Harun atau para imam. Tapi Raja Uzia malah marah kepada mereka. Disitulah dia mendapat murka Allah. Jadi karena Imam Azaria mengingatkannya, dia marah, tetapi justru disitulah dia mendapat murka Allah. Dia menderita kusta sampai pada akhir hidupnya. Itu nanti kita baca di 2 Tawarik 26 ayat 16 dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan penampakan Allah yang menampakkan diri kepada Yesaya? Disitulah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, dimulainya disebutkan Raja Uzia di sini, lalu penampakan Allah adalah untuk memberitakan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua bahwa Raja Uzia mati, tetapi Allah tetap di tahtanya. Allah tetap di singgasananya. Allah tidak seperti manusia. Sehebat apapun, semasyhur apapun raja atau siapapun itu, kalau dia masih manusia, maka tak dapat diperbandingkan dengan Tuhan. Jadi lengsernya atau meredupnya Raja Uzia, kita lihat sekarang Allah menunjukkan, Tuhan menunjukkan kepada Yesaya untuk diberitakan kepada umat Israel bahwa Raja Uzia mati, tetapi Allah tetap di tahtanya, di singgasananya. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Apa yang mau dikatakannya di situ? Bahwa Allah berwenang penuh, berkuasa penuh atas rumah Tuhan. Tadi kita baca di 2 Tawarik 26, Raja Uzia mau membakar dupa, membakar ukupan di rumah Tuhan. Yang mana itu tugas diberikan kepada putra-putra Harun atau para imam. Sehebat apapun Raja Uzia, kalau tugas itu tidak disampaikan kepadanya, dia tidak boleh menyentuhnya. Karena Tuhan berkuasa penuh di rumahnya sendiri. Kita ini orang-orang yang diundang masuk ke rumah Tuhan. Kalau dari segi kemanusiaan kita, segi keduniawian kita tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Sehebat apapun kita. Maka kita melihat sekarang, Bapak Ibu sekalian, dan di gereja manapun di seluruh dunia, selalu ada orang-orang hebat
orang-orang yang kurang hebat atau orang-orang yang tidak hebat bersama-sama duduk tertib di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Dan tidak ada orang yang karena merasa hebat, dia merasa punya hak lebih daripada yang lain mengatur di rumah Tuhan. Hati-hati terkena murka Allah. Para pendeta juga, para sintua juga, para pelayan Tuhan juga, kerjakanlah sesuai dengan apa yang disampaikan kepada para pelayan tersebut. Jangan melebihi daripada itu. Dan juga jangan lalai dalam pekerjaan pelayanannya yang telah diberikan Tuhan. Itu aturan Tuhan. Jadi Raja Uzia telah melanggar aturan tersebut karena merasa dirinya hebat, maka dia terkena murka Tuhan. Ujung jubahnya memenuhi, singgasananya, tahtanya menjulang tinggi. Itu sangat berbeda, berbanding terbalik dengan keadaan Uzia yang meskipun dia mulia di hadapan manusia, tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita pikir selamanya kita ada di atas. Suatu saat kita akan dipaksa untuk meninggalkan kemuliaan kita. Kita akan dipaksa keluar dari masa-masa kejayaan kita. Bahkan kita dipaksa juga nanti untuk berpisah dari kebahagiaan duniawi kita. Maka tetaplah kita rendah hati. Tetaplah kita di hadapan Tuhan taat selalu. Dan mensyukuri kalau kita diperbolehkan untuk hadir di hadapannya karena dia berkenan untuk dijumpai, karena dia berkenan untuk ditemui. Maka berterima kasihlah kita, orang-orang berdosa ini boleh datang ke hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penampakan itu juga Tuhan mau menyampaikan bahwa bukanlah kehebatan Raja Uzia juga yang mendatangkan kebaikan dan kemakmuran atas bangsa Israel, tetapi kuasa Tuhanlah yang menjadikannya. Tuhanlah yang menuntun dan memelihara Israel. Tuhan juga yang berperang untuk Israel. Maka dari iman kita, kita juga mengatakan hal tersebut karena kita adalah umat Allah. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang merawat kita. Tuhan juga yang berperang untuk kita. Maka kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kalaupun nanti kita berpisah dengan apa yang sudah kita capai dalam kehidupan ini, keberhasilan, kehebatan, kesuksesan, bahkan kita berpisah dengan kebahagiaan, berpisah dengan kesehatan, masuk ke dalam masa-masa pergumulan berat, sakit, penyakit, biarlah itu datang. Dan kita tetap dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena 1 Petrus 3 mengatakan, kalaupun kita harus menderita, biarlah kita menderita karena iman, karena perbuatan baik. Jangan menderita karena perbuatan jahat. Jangan kita menderita karena kejahatan kita. Jadi biarlah itu datang semua. Suatu saat nanti kita akan menderita, tetapi kita tetap dalam kerendahan hati supaya kita tetap di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat di nas kita ada serafim. Serafim itu adalah makhluk surgawi yang bertugas menjaga tahta Allah. Jadi ada 6 sayap, 6 pasang sayap, 2 untuk menutupi muka mereka supaya mereka tidak melihat Allah. Jadi 2 menutup matanya, mukanya supaya mereka tidak melihat Allah. Jadi Keluaran 33 ayat 20 itu menyebut bahwa tak ada yang bisa bertahan di hadapan Allah, di hadapan kekudusan Allah. Semua akan mati. Maka serafim itu yang senantiasa dekat dengan Allah menutupi wajahnya atau matanya dengan kedua sayap. 2 sayap lagi untuk menutupi kakinya. Ada banyak tafsiran kenapa kakinya ditutup, tetapi yang paling masuk akal yang saya juga pilih bahwa mereka menutupi aurat. Mereka juga menutupi aurat. Memang itu mungkin bahasa yang diperhalus, menutupi kakinya.
diperhalus untuk menutup aurat. Dan 2 sayap untuk membuat mereka melayang-layang, terbang, yang membuat mereka siap sedia kapanpun Tuhan suruh untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi serafim ini artinya adalah menyala-nyala. Jadi mereka inilah lambang kekuatan yang melindungi tahta Tuhan, yang menjaga. Bukan karena tahta Tuhan itu lemah, tetapi memang mereka adalah makhluk-makhluk yang hebat. Yang nanti kelihatan juga ketika mereka berseru, maka dasar-dasar bumi di mana bait suci itu diletakkan. Dasar singgasana Allah di bait suci yang berada di atas bumi itu sampai bergoyang. Hanya karena seruan serafim ini. Ketika mereka berseru satu sama lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Itu menunjukkan kehebatan serafim. Menunjukkan kehebatan makhluk surgawi ciptaan Tuhan. Jadi sekali lagi diingatkan, bukan kehebatan kita, bukan kuat kita dalam hidup kita ini amang-inang, tapi Tuhan yang berkenan memberikan apapun yang sekarang mungkin kita miliki. Dan karena kehebatan kita dan karena kehebatan Tuhan, kita juga memohon kepada Tuhan untuk memberkati dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, tentang seruan serafim kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali, ini disebut dengan superlatif Ibrani, yang mana kata yang diulangi 3 kali itu mendapat penekanan yang sangat dalam, penekanan yang sangat luas. Jadi sebenarnya kalau kata kudus sebagai kata sifat atau juga kata benda tidak bisa dibuat tingkatan. Sangat kudus, kurang kudus tidak bisa, karena kudus itu berdiri sendiri. Tetapi ada istilah superlatif yang mana itu diulangi untuk menunjukkan tak ada bandingannya. Naswadong hatudosanna. Jadi tidak dapat diperbandingkan siapapun kekudusan Tuhan sesuai dengan yang disaksikan oleh serafim tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kekudusan itu. Berita tentang kekudusan Tuhan ditunjukkan, diperbandingkan dengan berita tentang Raja Uzia. Jadi hanya sedikit saja tentang dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Kalau tadinya kita tidak mempelajari tentang Uzia, maka kita tidak mengerti maksud-maksud Tuhan dalam pekerjaannya. Dalam mana dia menampakkan dirinya dengan cara-cara yang telah kita baca tadi. Setelah kita mempelajari Uzia, maka kita tahu ternyata Tuhan tidak senang kalau dia diperbandingkan atau aturannya dilanggar, atau orang tidak hidup kudus seperti dia. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, kekudusan Tuhan ini jugalah yang membangkitkan kesadaran pengenalan diri dalam diri Yesaya. Jadi kalau kita berhadapan dengan yang kudus, maka kita harus jujur bahwa kita tidak kudus. Kalau kita datang ke gereja, maka kita harus sadar bahwa kita ini orang-orang berdosa. Karena pengampunan dosa itu hanya diberikan kepada orang yang mengakui dosanya. Tidak ada pengampunan kalau tidak ada pengakuan. Dan tidak ada pengampunan kalau tidak ada pengakuan dosa, maka tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, maka tidak ada keselamatan. Maka Yesaya didorong oleh imannya, ketika dia berhadapan dengan yang Maha Kudus, dia mengakui dosanya. Aku adalah seorang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Inilah nanti yang mau Tuhan pakai. Karena Yesaya telah mengakui juga bahwa bangsa itu najis bibir. Nanti dia dipersiapkan untuk memberitakan, dan sebagian besar berita di kitab Yesaya tentang kekudusan Tuhan. Jadi inilah dia kekudusan itu, yang artinya tidak sama dengan yang lain. Napi napulik, umat yang dikuduskan, yang dikhususkan,
napi napulik. Jadi kita ini sudah dikhususkan dalam kekudusan Tuhan. Nah, pengakuan daripada Yesaya tadi mendatangkan belas kasihan Tuhan, maka salah seorang serafim datang kepadanya mengambil bara dari mesbah. Itu disentuhkan ke bibir. Kita jadi ingat tentang peristiwa ada seorang dalam kerumunan yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Jadi ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka penyakitnya sembuh. Tuhan merasakan itu. Siapa tadi yang menjamah jubahku? Aku merasakan kekuatan keluar dari diriku. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kekudusan kemuliaan Tuhan punya kuasa untuk memberikan pengampunan dosa, memberikan kelepasan, memberikan yang baik bagi kita. Itu di Matius 9 ayat 20. Nah, permasalahannya sekarang adalah kita senantiasa sering kita hanya memandang kepada keselamatan, bagaimana nanti hidup di surga. Kita tidak melihat bagaimana Allah menguduskan kita. Dan itu bukan sesuatu yang simsalabim, tetapi sebuah pemberian yang harus kita jaga dan kita rawat. Itu menjadi pengudusan. Kenapa kita tidak belajar dari perjalanan bangsa Israel yang dilepaskan Allah dari penjajahan, perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan? Dalam perjalanan Tuhan mengajari mereka. Dalam perjalanannya Tuhan memberikan kepada mereka yang baik, memelihara, menjaga, dan memberikan mereka yang baik, terutama memberikan hukum Taurat untuk menguduskan mereka supaya nanti mereka tiba di tanah perjanjian, mereka sudah layak menjadi umat Tuhan. Tak ada tempat di surga bagi orang-orang cabul, orang-orang jahat, pendusta. Rasul Paulus katakan demikian. Maka demikianlah perjalanan orang Israel, tak boleh ada pendosa yang masuk ke tanah suci, tanah perjanjian. Maka dalam perjalanan mereka dikuduskan Tuhan dengan pengalaman, penyertaan, dan pertolongan Tuhan selama perjalanan tersebut. Amang inang Bapak Ibu sekalian, begitu juga kita. Kita tertuju pada surga, kehidupan kekal, kebahagiaan, sukacita yang tiada tara. Tapi kita mungkin sering lupa kita sedang dikuduskan. Kalau Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan persoalan, sakit penyakit datang menghampiri kita, maka sebenarnya Tuhan sedang memurnikan kita. Memurnikan kita supaya menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Jadi simbol api juga sebagai simbol pemurnian, penghapusan dosa dan juga pemurnian. Syukur-syukur rohati. Apalah artinya satu bara arang yang membara disentuhkan ke bibir sehingga menjadi suci. Dia membawa arti penyucian juga. Pemurnian seperti tukang emas memurnikan emas yang dilelehkan dengan api. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kita ini sebenarnya adalah perjalanan yang dikuduskan oleh Tuhan. Karena Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Kekudusan itu kita terima melalui iman kita. Iman kitalah yang menguduskan kita. Kekudusan itu juga nanti harus bermuara juga, harus keluar terlihat dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana itu terjadi? Karena iman yang kuat tidak boleh tidak melakukan perbuatan baik senantiasa. Jadi iman itu seperti sesuatu yang hidup, yang kuat, yang aktif dalam diri seorang yang percaya. Jadi kalau dia kuat, maka dia tidak boleh tidak melakukan hal-hal yang baik. Itulah nantinya perbedaan orang-orang kudus dengan orang-orang yang tidak kudus. Maka kita harus merawat iman itu. Karena iman yang kuat melahirkan banyak perbuatan baik, tetapi iman yang lemah melahirkan lebih sedikit perbuatan baik. Kenapa? Karena memang iman yang lemah masih mudah
terpengaruh, tergoda, masih ragu-ragu, dan masih takut akan ancaman. Jadi di Matius 14 ayat 29 sampai 31 Tuhan Yesus katakan, iman yang lemah itu masih tidak tahan godaan, masih mudah takut dan ragu-ragu dalam menghadapi bahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, iman kita sebagai jalan pengudusan kita dari kekudusan Tuhan haruslah kita rawat, haruslah senantiasa kita latih supaya kuat, tahan godaan, tahan mara bahaya, dan tidak takut ancaman. Seharusnya iman itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, demikianlah kita dikuduskan dalam perjalanan hidup kita ini. Karena Tuhan kita kudus, maka kita harus kudus. Iman kita lah yang menerima dalam perjalanan hidup kita, hendaknya itu kelihatan dalam perbuatan-perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita katakan kita percaya Tuhan, kita percaya Yesus Kristus, kita beriman, tetapi kita tidak menerima pengudusan dari Allah, maka kita tidak layak sebenarnya disebut sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman itulah nantinya iman Yesaya yang mengenal dirinya, mengakui dosanya, nanti melahirkan, setelah dia dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, melahirkan ketaatan yang baru. Jadi di ayat 8, inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu sekalian, kecenderungan hati orang manusia adalah berbuat jahat, dikatakan begitu. Nah, hati manusia juga senantiasa membawa perseteruan dengan Allah. Tapi kalau Tuhan sudah menguduskan kita, maka kita harusnya berubah. Sikap kita berubah kepada Allah. Nah, disitulah iman kita semakin dikuatkan, kita semakin menerima pengudusan di dalam kekudusan Tuhan, maka nanti kalau kita masuk ke dalam kerajaan sorga kekal, sesuai dengan janji Tuhan, kita layak menjadi umatnya, kita layak menjadi jemaatnya, penghuni sorga kekal yang dijanjikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi khotbah bagi kita dalam Minggu Trinitatis ini, supaya kita mengingat kembali, menyegarkan iman kita, dan mengakui sekali lagi bahwa Allah itu kudus, tak dapat diperbandingkan dengan apapun. Nah, dari situ kita juga harus tarik, kita juga harus kudus. Terimalah kekudusan dari Tuhan, terimalah dengan iman kita, latihlah iman kita, supaya pengudusan itu berlangsung senantiasa dalam perjalanan hidup kita, supaya kita senantiasa disertai Tuhan, diberkati, dan nanti layak untuk tinggal di surga kekalnya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini sebagai kesimpulan daripada khotbah ini. Yang pertama adalah, marilah kita dengan jelas mengingat kembali Allah itu kudus. Yang kedua adalah, mari kita kenali diri kita, orang-orang berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tetapi pengenalan diri ini akan melahirkan kekudusan juga dalam hidup kita. Maka hiduplah kudus di hadapan Allah. Karena kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada. Disebutlah itu dengan imanen. Ada 2 yang disebut dengan transenden dan imanen. Transenden itu adalah Allah yang jauh, yang tidak dapat dijangkau. Imanen, Allah yang dekat, hadir bagi kita dimanapun kita berada. Jadi Allah yang hadir di hadapan Yesaya adalah Allah yang dekat, tetapi sekaligus juga jauh, karena tak dapat disentuh dan tak dapat dipandang. Nah, kita mau ambil yang imanen, bahwa dia dekat kepada kita, maka sebenarnya kita senantiasa selalu berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Maka kuduslah kita amanginang dalam kata, perbuatan, dan juga pikiran kita. Itulah yang ketiga, kekudusan kita hendaknya terlihat dari kasih kita kepada sesama. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Karena firman-Mu Tuhan mengingatkan kami pada hari ini, menyaksikan kembali kepada kami akan kekudusan-Mu.
Kesaksian itu Tuhan telah melahirkan iman yang kuat dalam hidup kami Tuhan. Kalau Engkau mengkuduskan kami, maka kami menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat-Mu, umat yang percaya, yang senantiasa menjaga kekudusan dimanapun kami berada. Agar senantiasa Tuhan, hidup kami ini memancarkan kekudusan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi sama seperti apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami sudah Kau khususkan, Kau kuduskan, maka biarlah perbuatan-perbuatan kami menjadi kekudusan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang juga. Nanti kalau kami bergumul dengan Allah Tritunggal, sebagaimana Engkau memperkenalkan diri-Mu Tuhan bagi orang-orang percaya, tolonglah iman kami untuk memahami, mengerti, dan mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kedua. Dan karya Kristus menjadi
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas.